Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Nurhalida dengan NIM 211F10362. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum saya dari sebuah film yang berjudul I Am Sam. Baik, langsung saja. I Am Sam adalah film drama keluarga Amerika dirilis pada tahun 2001 yang ditulis sekaligus disutradarai oleh Jesse Nelson. Bercerita mengenai seorang ayah yang mengalami mental retarded atau tunagrahita bernama Sam. Kisah ini berawal dari kehadiran seorang bayi perempuan di kehidupan Sam yang diberi nama Lucy Diamond Dawson. Terinspirasi dari lirik lagu The Beatles. Sam adalah seorang laki-laki yang bekerja di sebuah kafe, Starbucks Cafe, yang menyandang keterbelakangan mental. Beberapa saat setelah bayi itu dilahirkan, ibunya pergi meninggalkan dia begitu saja. Dengan kasih sayang tulus, dia merawat bayinya dengan kemampuan apa adanya. Berbelanja perlengkapan bayi, mengenakan popok, memberi susu, dan lain sebagainya dilakukan sendiri. Sam memiliki kelompok sahabat-sahabat yang sangat baik dan selalu membantunya dalam kesusahan. Kelompok ini terdiri dari Robert, Ipti, Brad, dan Joy. Ipti diperankan oleh aktor Doug Hutchinson. Wataknya dalam film ini memiliki gangguan perhatian defisit yang serius, yaitu memiliki keterpusatan tertentu dalam keheningan dan kekacauan. Dia cenderung berlebihan dalam menceritakan sesuatu. Robert diperankan oleh aktor Stanley the Scientist yang piawai memainkan sosok overprotective, kekhawatiran atau paranoid yang berlebihan. Hal itu dapat terlihat dari sikapnya yang waspada, meneliti setiap tingkah yang orang lain lakukan, mencurigai Rita, pengacara Sam saat diwawancarai, dan meneliti semua kegiatan di ruang sidang. Sedangkan Brad dan Joy benar-benar dimainkan oleh aktor dengan cacat mental yang nyata. Joseph Rosenberg, mental retarded, dan Brad Alan Silverman yang menderita Down syndrome. Mereka mempunyai kebiasaan video night setiap malam Kamis di rumah Sam, karaoke setiap hari Jumat, makan bersama di IHOP setiap hari Rabu. Itu mereka lakukan setiap minggu rutin. Suatu malam, Lucy menangis sejadi-jadinya, dan Sam tidak mengetahui apa yang harus dia perbuat. Hal itu didengar oleh tetangganya Annie yang mengalami agoraphobic, yaitu suatu kondisi di mana seorang merasa kekhawatiran yang berlebihan dan suka panik atau mungkin takut dalam keramaian. Annie menelpon Sam dan menanyakan apa yang dia lakukan kepada bayinya sehingga dia menangis seperti itu. Akhirnya, Annie menyuruh Sam membawa bayi itu ke rumahnya dan memberikannya penjelasan bagaimana memberi makan kepada bayi, bahwa bayi butuh makan 1 kali per 2 jam. Annie menjelaskan dengan cara agar Sam mengerti, yaitu dengan mengkondisikan waktu acara di televisi. Semakin hari, Lucy semakin besar. Ketika Sam bekerja, dia dititipkan kepada Annie.
Lucy tumbuh menjadi gadis cantik dan pintar. Bahkan, Lucy memiliki kapasitas kecerdasan lebih dari Sam. Dia mempunyai pertanyaan-pertanyaan jenius seperti, kenapa bulan mengikutinya ke rumah? Kenapa ada salju? Kenapa orang botak? Dan sebagainya. Sam sebagai seorang ayah, dengan keterbatasan yang dia miliki, menjawab seadanya, sesuai apa yang dia pikirkan. Sam sebagai seorang ayah mental retarded mampu merawat, membesarkan, dan mendidik putrinya menjadi seorang putri yang cerdas, penuh dengan keingintahuan yang besar dan menerima semua kekurangan ayahnya dengan ikhlas. Dia mendidiknya dengan menyuruh mengerjakan tugas sekolahnya setiap malam. Membaca, bahkan dia sendiri tidak kesusahan membaca apa yang dibaca Lucy itu. Jika Lucy menolak untuk tidak mau membaca, dia akan tegas sebagai seorang ayah, tapi dia tidak memarahi Lucy. Dia hanya memberikan alasan yang membuat Lucy semakin menyayangi ayahnya. Mengapa dia ingin Lucy melakukan itu? Sebagai seorang ayah, Sam merawatnya dengan penuh kasih sayang dari lubuk hatinya. Sam selalu membacakan buku cerita yang telah dihafalnya berjudul Green Egg and Ham by Dr. Seuss. Tokoh dalam buku juga bernama Sam. Suatu hari, saat membeli sepatu sekolah Lucy karena ia akan mulai bersekolah, Sam tidak hanya berdua dengan Lucy, tapi ditemani oleh sahabat-sahabatnya. Mereka semua berpartisipasi saling memilihkan sepatu yang cocok untuk Lucy. Di sini ditemukan adegan lucu dari para sahabat-sahabat. Sam yang juga mengalami beberapa macam hambatan. Brett menawarkan Lucy 2 sepatu berwarna pink. Salah satu di antaranya dilengkapi dengan cahaya-cahaya jika dihentakkan. Ipti juga tak kalah untuk memberikan saran kepada Lucy. Dia memperlihatkan sepatu berwarna pink lengkap dengan filosofinya. Mengapa dia memilihkan yang itu? Joy juga menawarkan dengan ekspresinya yang tenang sepatu hitam high heel untuk dewasa. Yang terakhir, Robert dengan wajah paranoidnya menawarkan sebuah sepatu untuk dewasa. Akhirnya, Lucy memutuskan dan memilih sendiri sepatu yang disukainya. Di sini terlihat sekali kepedulian sahabat-sahabat kepada Sam dan Lucy. Klimaks dari bagian adegan ini adalah saat pembayaran sepatu. Sam tidak mempunyai cukup uang untuk harga sepatu itu. Namun, sahabat-sahabatnya saling membantu dengan mendonasikan uang yang mereka miliki agar mencapai harga yang ditetapkan. Sahabat-sahabat Sam mendukungnya baik dari segi emosional, tenaga, dan juga finansial. Melihat hal itu, sang penjual pun terharu. Itu terlihat sekali dari ekspresi wajah yang dia tampilkan. Mereka pun pulang dengan balon yang mereka dapatkan dari penjual sepatu itu. Sam adalah sosok seorang ayah yang menerima setiap perilaku baik anaknya. Dia tidak ingin memaksakan kesempurnaan. Terlihat saat hari pertama Lucy sekolah dan melakukan presentasi di depan kelas. Dapat dibedakan dengan sosok ayah dari teman Lucy di sekolah saat anaknya presentasi. Anaknya salah dalam melakukan presentasi. Ayahnya malah marah dan menekan anaknya supaya tampil sempurna. Hal itu dapat mempengaruhi emosi sang anak, sehingga menjadi tidak baik.
Begitulah Sam mendidik putrinya dengan kasih sayang yang besar. Karena Lucy sangat menjaga perasaan ayahnya, dia bahkan tidak mau membacakan buku mengenai mengapa manusia berbeda. Lucy mempunyai sifat bijak dan pengertian, sabar dan kasih sayang yang besar. Lucy dapat mengendalikan dirinya ketika Sam mengemuk saat mereka makan berdua di restoran lain selain tempat yang biasa mereka kunjungi. Sam meminta makanan seperti yang biasa dimakan di IHOP, tapi restoran tersebut tidak dapat menyediakan. Saat pesta Halloween, Lucy merasa sedih dan marah karena teman-temannya menertawakan ayahnya yang mental retarded. Namun, Lucy tetap mencintai ayahnya dan bangga karena tidak ada ayah yang sanggup seperti ayahnya, seperti bermain ke taman dan lain sebagainya. Konflik di film ini dimulai ketika pesta kejutan ulang tahun Lucy ke-7 yang dibuat oleh Sam dibantu oleh para sahabat-sahabat lainnya. Saat membuka pintu, Lucy melihat ayahnya didorong hingga terjatuh. Ayahnya didorong karena menyentuh corner agar berada pada posisi surprise. Namun, Connor marah dan merasa keadaan Sam tersebut mental retarded memindah. Ayah Connor pun marah dan mendorongnya. Connor berbohong dengan mengatakan bahwa Lucy mengatakan kepada Sam bukan ayahnya, tapi dia diadopsi. Lucy kemudian lari karena belum siap dengan hal itu. Hal itu disaksikan oleh Loretta Devine, seorang wanita dinas sosial yang pernah ditemui Sam di kantor polisi saat Sam terjerat kasus dengan wanita penghibur. Dinas Sosial Perlindungan Anak menilai bahwa ini sebuah kasus yang cukup serius dan perlu ditangani oleh negara. Menurut mereka, Lucy yang semakin tumbuh menjadi dewasa perlu mempunyai orang tua asuh karena Sam yang mempunyai kapasitas IQ di bawah Lucy, yaitu di bawah anak usia 7 tahun, takkan mengerti membesarkan seorang anak yang lebih cerdas dari dia. Sam pun dibawa ke dinas sosial untuk selanjutnya diteliti. Lucy pun ditangkap dan dibawa secara terpisah untuk mendapatkan kembali hak asuhnya terhadap Lucy. Sam harus menyewa seorang pengacara untuk memperjuangkannya. Sam menemukan seorang pengacara wanita yang cerdik, super sibuk, seorang ibu yang tidak mempunyai waktu bersama putranya dan kurang memberikan perhatiannya. Seorang istri yang ditinggal suaminya karena kesibukannya, pengacara wanita tersebut bernama Rita Harrison yang diperankan dengan piawai oleh aktris Michelle Pfeiffer. Rita tampil dengan kehidupan yang mewah dan sombong. Karena sikap pamer dan kesombongan kepada teman-temannya, dia terjebak untuk menjadi pengacara pro bono atau sukarela untuk Sam, yang pada awalnya dia tidak bersedia karena Sam tidak sanggup untuk membayarnya per jam. Tapi akhirnya Rita pun luluh dan belajar dari kehidupan Sam. Dia mendapat pelajaran berharga selama menjadi pengacara pro bono untuk Sam. Rita sangat cerdik menjawab dan memberikan statement di persidangan pengembalian hak asuh Sam terhadap Lucy. Rita memberikan jasanya secara gratis. Bersabar dalam sela waktu yang begitu sangat padat. Mencoba mencari fakta dan dukungan terhadap kasus yang dialami Sam. Dia mencoba meminta kesaksian dan dukungan dari sahabat-sahabat Sam tentang
mengapa Sam pantas jadi seorang ayah dari Lucy. Namun, hal itu tidak berhasil karena alasan-alasan yang diberikan sahabat-sahabatnya ini tidak tepat. Dia mencoba meminta Sam untuk mencarikan saksi yang lulusan dari perguruan tinggi atau yang bekerja secara implisit, maksudnya mencari seorang yang memiliki kapasitas orang-orang pada umumnya yang bisa mengarahkan pembicaraan. Sam meminta bantuan Annie, tetapi Annie khawatir dia tak akan bisa melakukannya. Namun, akhirnya karena kecintaannya kepada Lucy, dia datang ke persidangan. Rita sangat pintar untuk melawan semua statement yang diberikan lawannya, Mr. Turner, yang diperankan oleh Richard Cheshire, yang mempunyai statement pedas yang pada akhirnya persidangan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menyudutkan sisi keemosional seorang Sam. Sehingga Sam kehilangan kendali dan menjadi kacau. Pada akhirnya pun mereka tidak berhasil memenangkan hak asuhnya terhadap Lucy. Hak asuh Lucy jatuh ke tangan orang tua angkatnya, Randy Carpenter, yang diperankan oleh aktris Laura Dern. Karena ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak, Sam dan Lucy tidak dapat dipisahkan. Meski hak asuhnya telah jatuh ke tangan orang lain, Sam dan Lucy masih saja tetap bersama. Sama akhirnya membeli rumah di dekat rumah orang tua asuh Lucy dan memiliki pekerjaan baru, yaitu perawat anjing. Setiap malam pun, Lucy tetap bolak-balik ke rumah Sam, memanjat jendelanya, sampai-sampai akhirnya Randy, orang tua asuh Lucy, mengaku dan menyerahkan Lucy kembali kepada Sam dengan syarat dia tetap ikut berpartisipasi merawat Lucy sampai besar. Klimaks dari film ini, Sam menjadi wasit di pertandingan futsal Lucy yang dihadiri oleh seluruh sahabat-sahabat dan orang-orang yang telah Sam kenal. Lucy membuat gol dan Sam menggendong Lucy dan membawanya berlari karena kegembiraannya. Pengambilan gambar dan diiringi musik yang bagus mendukung suasana menjadi haru dan bahagia. Film ini mengajarkan bagaimana orang tua terhadap anaknya. Di sini dapat dilihat bagaimana kapasitas intelektual atau IQ seorang tidak menghambat kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anaknya. Dan juga kasih sayang kepada orang lain. Dia akan memeluk setiap wanita yang dilihatnya menangis. Seperti yang diungkapkan Lucy ketika Mr. Turner memberikan sebuah statement bahwa ia akan mendapatkan lebih dari apa yang ayahnya berikan. Hal pokok setiap anak yang dibesarkan orang tuanya adalah membutuhkan kasih sayang, dan seorang mental treater tidak terhalang memberikan hal itu. Ketika patut belajar dari Sam dan rekan-rekannya, mereka yang mengalami suatu hambatan yang diberikan oleh Sang Pencipta dapat melakukan aktivitas dengan senang dan tanpa mengeluh. Dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka mempunyai jiwa kemanusiaan yang murni, membantu satu sama lain dengan jiwa ikhlas yang mereka miliki. Secara keseluruhan, I Am Sam adalah memberikan pesan kepada orang tua dan guru bagaimana untuk menjadi seorang pendidik yang baik. Sebuah petikan yang diucapkan Sam saat di persidangan memperjuangkan hak asuh terhadap putrinya itu mengenai keteguhan dan kesetiaan, kesabaran dalam mendidik dan menyayangi.
mendengarkan dan pura-pura mendengar, bahkan ketika kamu tidak bisa mendengar sama sekali, dan itu mengenai cinta dan kasih sayang yang diberikan secara tulus kepada anak, tidak terbatas oleh kapasitas intelektual IQ seseorang. Nilai moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah cerita dan dialog dari film I Am Sam disajikan dengan cara yang sederhana sekali. Makna yang tersirat dari film ini cukup mendalam karena mengajarkan kita bagaimana mempelajari kasih sayang yang tulus dalam sebuah keluarga. Kekurangan yang dimiliki Sam seolah menegaskan bahwa kasih sayang yang tulus tidak akan terhalang oleh apapun. Bahwa kasih sayang tulus akan menyingkirkan segala kekurangan yang seorang miliki dan justru akan menjadikan hal tersebut sebagai sebuah kekuatan untuk bangkit kembali dan memperjuangkan apa yang sudah seharusnya diperjuangkan. Miris rasanya melihat Sam dengan kekurangan saja bisa memperjuangkan Lucy, yang padahal Lucy bukanlah anak kandungnya sendiri. Dan Sam menyadari itu. Bagaimana dengan diri kita masing-masing yang hidup enak dengan keluarga kita sendiri, tetapi belum bisa memberikan apa-apa terhadap satu sama lain? Cobalah untuk selalu mendekatkan diri satu sama lain antara anggota keluarga, agar semakin terjalin kasih sayang yang tulus dan kuat, terutama hubungan antara orang tua dan anak-anaknya. Mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.